Assalamualaikum. Sekarang kita lanjutkan materi hubungan sudut-sudut. Jika ada dua buah garis yang sejajar, lalu kemudian dipotong oleh satu buah garis, maka akan terbentuk 8 buah sudut. Misal, garis pertama kita namakan A dan yang kedua adalah B. Maka akan terbentuk sudut. Untuk garis A akan terbentuk sudut 1, 2, 3, dan 4. Lalu pada garis B juga sama. Coba perhatikan. Nah, yang ibu lingkari ini adalah sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Begitupun dengan yang X dengan X, mereka juga saling bertolak belakang. Maka besar sudutnya adalah sama. Masih ingat pelajaran yang sebelumnya? Oke, dari sini maka akan terbentuk hubungan-hubungan sudut yang baru. Yang pertama adalah sudut sehadap. Sudut sehadap adalah sudut yang menghadap ke arah yang sama seperti sudut A1 dengan sudut B1. Karena mereka menghadap ke arah kiri atas. Lalu kemudian sudut yang kedua adalah sudut A2 dengan sudut B2. Nah, karena mereka sehadap, pasti besarnya adalah sama. Lalu kemudian sudut A3 memiliki besar sudut yang sama dengan sudut B3 karena sama-sama menghadap ke arah kanan bawah. Dan terakhir sudut A4 akan sama besar sudutnya dengan sudut B4 karena sama-sama menghadap ke arah kanan atas. Hubungan sudut berikutnya adalah sudut dalam berseberangan. Coba perhatikan. Bagian dalam ya yang diapit oleh dua buah garis yang sejajar. Nah, sudut yang saling berseberangannya adalah sudut A4 dengan sudut B2. Nah, karena mereka saling berseberangan, maka besar sudutnya adalah sama besar. Lalu kemudian pasangan berikutnya adalah sudut A3. Berseberangan dengan sudut B1, tapi di bagian dalam ya, sehingga namanya sudut dalam berseberangan. Kemudian hubungan berikutnya adalah sudut luar berseberangan. Kalau tadi di bagian dalam, sekarang kita perhatikan bagian luarnya. Nah, sudut A1 itu akan sama besarnya dengan sudut B3 karena dia berada di luar dan saling berseberangan. Lalu pasangan sudut berikutnya adalah sudut A2. Coba berseberangan dengan mana? Ya, berseberangan dengan sudut B4. Jadi berseberangannya antara yang luar dengan yang luar ya. Maka hubungannya sudut luar berseberangan. Lalu kemudian ada yang dinamakan hubungan sudut dalam sepihak. Perhatikan lagi, sudut-sudut yang berada di dalam di antara dua buah garis yang sejajar. Sudut dalam sepihak artinya sudut yang berada di bagian dalam dan berada di pihak yang sama. Seperti sudut A4 dengan sudut B1. Dia berada di pihak yang sama. Nah, maka akan membentuk sudut berpelurus jika dijumlahkan, sehingga hasilnya sudut A4 ditambah sudut B1 pasti sama dengan 180 derajat. Oke, kita lihat lagi. Yang berikutnya adalah pasangan sudut A3 dengan sudut B2. Juga berada dalam sudut dalam sepihak. Sehingga jika dijumlahkan, maka hasilnya pasti 180 derajat. Terakhir, hubungan sudut luar sepihak. Sekarang kita perhatikan bagian luarnya. Nah, di sana yang sepihak ada sudut A1 dengan sudut B4. Jika digabungkan akan membentuk sudut pelurus. Sehingga jika dijumlahkan sudut A1 ditambah sudut B4,
maka sama dengan 180 derajat. Berikutnya, sudut A2 dengan sudut B3. Mereka berada di luar dan di pihak yang sama, maka hubungannya sudut luar sepihak. Jadi sudut A2 ditambah sudut B3 membentuk sudut pelurus, maka hasilnya pasti 180 derajat. Oke, bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, coba kalian tentukan soal berikut. Misalkan dua buah garis sejajar A dan B dipotong oleh sebuah garis. Maka di sini akan terbentuk sudut-sudut ya. Untuk A sudut 1, 2, 3, 4, B 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, jika sudut A2 65 derajat, coba perhatikan, berarti yang dilingkari ini besar sudutnya adalah sama, maksudnya yang bulat dengan yang bulat ya. Itu besar sudutnya sama karena dia saling bertolak belakang. Lalu yang X dengan yang X juga besar sudutnya sama. Nah, pertanyaannya, jika sudut A2 65 derajat, maka berapakah besar sudut B3? Ibu tunggu jawabannya ya.